malaikatnya Yesus itu pendeta dan pastor. Itu pasukan-pasukannya Yesus itu kalian. Yesus yang mana dulu? Yesus yang mengaku bintang timur. Akulah Yesus mengutus malaikat-malaikatku kepada jemaat-jemaat. Aku tunas Daud sang bintang timur. Itu siapa bintang timur ini? Helal bin Zakar. Siapa dia? Lucifer. Makanya ketika saya tanya, Anda mengatakan akulah Tuhan, tidak ada Tuhan di luar aku. Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan siapa engkau pesandingkan aku hingga aku sama? Yesaya 43 nomor 10. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku. Lalu siapa yang ngajarin ente mengatakan bahwa Tuhan yang datang pada Nabi Musa itu dibentuk menjadi daging bayi? Yang ngajarin ente siapa? Ada jawaban? Ya itulah tadi yang disebutkan di dalam Filipi. Itulah yang tadi yang disebutkan di dalam Yohanes. La haula wala quwata illa billah. Beruntunglah Bung, kamu bertemu dengan kami ini apologet sebelum engkau meninggal. Artinya Anda punya peluang, punya ruang untuk kemudian meninggalkan ajaran itu. Bandingkan dengan orang-orang yang sebelum ada internet, ada TikTok. Jadi bagaimana Kristen. nih Bang Juma? Ya, sedangkan bagaimana dalam penjara, terserah di Anda. anak Pak Ustadz aja mau masuk Kristen. Anak Pak Ustadz, Bang Kepas, aku mau masuk Kristen katanya. Jangankan anak Pak Ustadz, banyak bersebaran Ustadz-Ustadz. Saipudin Abraham. Siapa lagi? Muhammad Yasin Yuswa. Siapa lagi? Iksan Palopo. Banyak Ustadz Lucifer. Banyak orang yang tidak bisa Al-Quran. Itu jangan Anda bandingkan diri Anda dengan mereka, jangan. Sekarang ini kebenaran. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran sudah ada depan Anda. Tidak ada kebenaran depan Anda. Masakan ada orang mengajarkan tak ada kesempurnaan di dalam hukum Taurat. Sementara Mazmur mengatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Loh, yang mana yang harus kita dengar ini? Kalau dalam Al-Quran jelas sekali, surah Al-Araf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kemudian kepada kami umat Islam bahwasanya Nabi Musa diutus kemudian untuk mengajak kaumnya berpegang teguh kepada hukum Taurat. Wahusha biquwa wa'mur qaumaka ya'huzu bi ahsaniha saurikum daral fasiqin. Berpegang teguhlah kepada hukum Tauratku itu dan suruhlah umatmu, kaummu Bani Israel, berpegang teguh kepadanya dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Kalau memang di Islam itu, Bang Kepas, saya mau tanya satu lagi, boleh nggak? Yesus, tunggu dulu. Ini sama Bang Juma, tunggu dulu. Kalau oke, kita bilang dulu Yesus itu nabi. Kenapa Bang Juma nggak mau dibaptis? Yesus oke, nabi lah dulu, kita bilang gak usah Tuhan dulu. Kenapa Bang Juma nggak mau dibaptis? Dia kan dibaptis, Bang Juma nggak mau dibaptis. Gimana sih? La haula wala quwata illa billah. Bung, kamu ngerti arti baptis? Baptis itu pembasuhan. Poinnya Kan mengikuti. Apa? Yesus tidak pernah Tadi kan membaptis Bang satu Juma manusia. mengatakan tadi. Saudara. Iya, Syarat Yesus gak ada membaptis manusia. Syarat menjadi Kristen itu baptis. Oke? Artinya kalau mau menjadi Kristen orang itu harus dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Sekarang Anda minta saya jadi Kristen gitu. Hah? Bukan, jadi begini, tadi kan dibilang Bang Juma. Anda kan minta saya dibaptis. Bukan, ikuti. Tadi kan contoh seperti sunat, ikutin. Nah, Yesus sujud. Kita kan kemarin kan udah bicara, Yesus sujud, mau berdoa kepada Allah. Nah, sekarang Yesus dibaptis Yohanes. Sekarang Bang Juma kenapa nggak mau dibaptis? Saudaraku, cakupan daripada pembaptisan yang sebenarnya kalau Anda mau jujur,
baptis dalam 3 nama itu, Bapa, Anak, Roh. Bapa satu-satunya Tuhan, Anak adalah Rasul Tuhan, Roh di sini adalah malaikat Tuhan. Itu tak salah sebenarnya. Yang jadi masalah sekarang karena 3-tiganya Anda tuhankan. Kalau baptis itu adalah pembasuhan umat Islam, saya nih, jangan bawa umat Islam. Saya setiap saya mau ibadah, saya pembasuhan. Oke? Pada saat saya pembasuhan, saya ingin menghadap kepada Tuhan saya. Item-item sampai konsep ketuhanan itu ada pada diri saya melalui 3 tangga. Dari Allah ke Roh Kudus, dari Roh Kudus ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Udahlah, masa jadi wudu jadi baptis? Kan harus di atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kok wudu jadi Ini baptis? tadi saya sudah mengatakan kepada saudara, Allah, Roh Kudus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memenuhi syarat itu. Pembasuhan kan? Baptis itu kan pembasuhan. Baptiso. Paham ya? Hanya saja Kristen menganut baptis yang tidak berasas daripada pengajaran perjanjian lama, tapi mengambil dari ajaran Yunani. Sehingga harus seperti itu, dicelupin, dimasukkan ke drum, basah tembakaunya. Padahal orang Yahudi melakukan prosesi seperti itu pentahirannya, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, melepaskan alas kaki, masuk ke rumah ibadah. Itu nilai itu berubah di Kristen. Wah, tiba-tiba dicelupin di drum, ditenggelamkan di laut. Mana ada yang kayak gitu-gitu? Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun, artinya Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Berarti Itu dulu. Enggak begini Bang Juma. Berarti memang enggak mau dibaptis. Berarti artinya tidak mengikuti perintah Allah ataupun La haula wala quwata illa billah. Ya dong. Kedua, Yesus tidak pernah membaptis. ngapa Yesus membaptis? Dia kan makanya dibilang, kan kata Ya. Yohanes, baptislah aku, Kan aku enggak baptis layak syarat jadi Kristen kan dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis, berarti Yesus tidak pernah mengkristenkan. Nanti Berarti dulu, Bang Kristen Juma, ini bukan ajaran Yesus. Ini bukan masalah mengkristenkan, bukan. Tadi Bang Juma membilang Yesus disunat, iya. Yesus sujud, iya, jelas, iya. Terus Yesus dibaptis, Bang Juma nggak mau dibaptis. Yesus itu dibaptis tidak sama seperti baptisnya Kristen. Coba, Yesus dibaptis dalam nama siapa? Kutanya dulu kau. Iya. Kaku. Bukan kaku. Saya tanya, Yesus dibaptis dalam nama apa? Allah lah. Ya, Allah. Kristen dibaptis dalam nama siapa? Allah Bapa, Putra dan Roh Nah, Kudus. sama ndak? Ya karena kita kan harus mengakui bahwa Yesus itu pernah makanya kita Tuyul. katakan, aduh gawat nih, gawat. Gawat, justru memang gawat. Kau mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan baptisannya Yesus. Bukan. Yesus dibaptis Gini dalam loh. nama Bapa. Kristen dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh. Bang Juma, sekarang saya tidak mau bertentangan apa yang dibilang Bang Juma. Bang Juma mengatakan Yesus disunat, betul. Yesus sujud menyembah Allah, betul. Yesus dibaptis. Terus Bang Juma nggak mau dibaptis. Nah, di sini konsepnya salah. Saudara, saya ini bukan pengikut Yesus. Kalau Anda mau jadi pengikut Yesus, silakan Anda dibaptis dengan satu nama saja, yaitu Allah. Nah, pertanyaannya udah dibaptis nggak atas nama Allah, Yahweh Elohim? Loh, saya ini umat Islam, bukan pengikut Yesus. Cahayu. La haula wala quwata illa billah. Islam Tuhannya Allah. Islam kitabnya Al-Quran. Islam nabinya Nabi Muhammad. Ngapain harus saya nyebrang ke situ? Tapi kan aku mengikuti Bang Juma sekarang bahwa Yesus itu nabi lah dulu, nggak usah Tuhan. Yesus nabi untuk Bani Israel. Inni abdullah antaniyal kitab.
Inni Rasulullah ila Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda Bani apa? Ya Bani Bani apa? Israel lah. Bani Israel. Iya. Inilah yang disebut serigala nyamar dompet. Saya bacakan sebuah data kepada saudara, Anda renungkan. Kolose 2, yang lain catat, Kolose 2 nomor 16 sampai nomor 23. Dengarkan baik-baik. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus, Mesias. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkenjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi, sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahiyah. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Mesias dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu dan dari rupa-rupa peraturan-peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan makan itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Pertanyaan saya, dari mana Paulus dapat ilmu seperti ini? Ya dari Yesus lah. Ya enggak, selain dari Yesus mana ada hikmat dan kebijaksanaan selain dari Yesus. Oke. Pegang kata-kata saudara. Dari Yesus lah. Kapan Yesus bertemu dengan Paulus dan memberikan ajaran ini? Kapan? Kapan? Ya. Kapan? Kapan ku bilang kapan? Ya pada waktu zamannya lah, ya nggak mungkin zaman sekarang. Ini jawaban orang yang putus asa, yang bingung mencari alat kebohongan untuk menutupi tipuan-tipuannya dari tadi. Bingung ente kan? Sakit kan? Kubuat tersiksa kan otak kau kan? Kukunya kan ginjalmu kan? Ini jangan sekarang. Ini dulu. Ini hal besar sekali. Ini yang menggulung otak kamu menuju kepada agama Kristen, meninggalkan agama yang diajarkan oleh Tuhan. Ini dari mana Paulus mengatakan ini? Dari Yesus. Kapan Yesus mengajarkan hal-hal yang tidak rasional ini, yang membuat orang jadi binatang ini? Siapa? Ini Paulus ini membuat orang menjadi binatang. Gak boleh lagi ada aturan-aturan Tuhan, gak boleh lagi makan ini, makan itu, larang makan ini, larangan makan itu, gak boleh lagi. Harus seperti binatang, semuanya bisa dimakan. Artinya apa? Jenis binatangnya apa? Omnivora, pemakan segala. Paulus sedang mengajak manusia yang tidak waras untuk menjadi omnivora. Saya pertanyakan kepada saudara, ini ilmu Paulus dari mana? Hoi! Kan udah jelas tadi, saya katakan tadi. Dari Yesus. Ya iyalah, jadi dari siapa lagi? Gak mungkin. Kapan Yesus mengajarkan poin-poin kayak begini? Sementara di dalam Lukas, dengar. Lukas 16 nomor 17, Yesus berkata, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Itu kata Paulus. Kata Tuhan di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat. Terkutuk. Tapi Paulus mengatakan, jangan lagi kau mau diperbudak oleh aturan-aturan hukum-hukum tentang makanan dan minuman. Jangan lagi, katanya.
Dan kamu sebagai Kristen lebih percaya kepada Bapak Paulus daripada Bapak yang datang kepada para nabi-nabi Yahudi. Makanya Yesus mengatakan apa? Iblislah yang menjadi bapakmu dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Silakan. Silakan Anda mati dalam keadaan Kristen. Silakan Anda mati dalam keadaan menyembah makhluk yang ngaku Yesus. Silakan Anda mati dalam keadaan merasulkan pembohong bernama Paulus. Silakan. Tidak ada paksaan. Tak ada paksaan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu sudah dijabarkan. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. La ikraha fiddin. Tapi ingat, wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang kamu sembah itu tak lain adalah setan yang durhaka kepada Tuhan. Selesai kita. Oke? Selesai. Silakan yang lain. Saya mau minum kopi campur masaku dulu. Silakan. Saya mau tanya sama Bang Kepas satu lagi ini. Kebetulan saya juga udah ngantuk ini. Bang Kepas bisa tanya sama Bang Kepas. Satu aja. Bisa, silakan Pak Gabriel. Ini Bang Kepas, saya mau tanya, itu Yesus itu di mana disalibnya Bang Kepas? Baca dulu Alkitab. Itu pertanyaan sederhana itu. Bang, saya mana ngerti Alkitab. Makanya saya tanya Abang. Kalau saya ngerti nggak, saya tanya Abang. Bang Gabriel ini pura-pura gak tahu, jangan pura-pura. Makanya terkadang yang nggak pertanyaan abang nggak usah mengalihkan pembicaraan Bang. Saya bertanya kepada orang yang tahu. Kalau saya tahu, ngapain saya tanya Abang? Langsung aja saya bacakan tadi ya kan. Karena saya nggak tahu, makanya saya tanya Abang. Kenapa nanya penyalipan? Kenapa lagi? Saya masih di dalam koma. Ditanya kenapa Tuhanmu disalib? Saya tidak mau mati. Kenapa mati 3 hari? Kenapa Bang, saya nggak tanya penyaliban Bang. Di mana tempatnya Yesus itu disalib? Tempatnya Bang. Emangnya penting bagimu? Udahlah. Wah, ya penting lah Bang. Abang harus siar Bang. Udah nggak usah. Laginya nggak diharapkan masuk Kristen. Udah. Gini bang. Oke lah Bang ya. Kawanku Bobby Manulang mengatakan Yesus disalib di Bukit Golgota katanya kan, betul? Iya. Sementara di Wahyu pasal 11 nomor 8 di Mesir Bang. Ini mana yang benar nih Bang? Di Mesir Bang disalibkan Bang. Udah tanya aja teman-teman kamu Pak Gabriel supaya sepede. Tanya aja. Lah, ini bukan masalah tempat yang kita bicarakan ini. Enggak ini kan kitab Bang. Kitab Abang, kitab suci Bang. Iya, ini mengenai siapa Tuhan, bagaimana masa depan Tuhan, kapan Tuhan. Bukan itu yang saya tanya Bang. Bukan itu Bang. Saya kan agnostik Bang ya. Saya kan tanya sama teman saya itu ya kan, Bobby Manulang itu. Dia bilang Yesus disalib di Bukit Golgota. Tetapi di Wahyu pasal 11 ayat ke-8 nomor ke-8 disalibkan di Mesir Bang. Yang saya mau tanya, apakah Yesus itu disalibkan di Mesir atau di Bukit Golgota Bang? Harus pasti Bang. Di Bukit Golgota lah. Lalu bagaimana dengan Wahyu pasal 11 nomor 8 Bang? Ini di Mesir dia bilang Bang. Ya udah, kalau kamu nggak percaya ya nggak apa-apa. Kok jawabannya gitu ya, aneh ya. Sama aja semuanya gitu. Iya kan nanti kalau saya pasangkan kamu kan akhirnya saya berdebat sama kamu. Masalahnya Pak Hendy, saya bukan mau berdebat sama Abang. Sama apa ini Pak apa ini Pak Kuriosnya ini. Saya bukan pendebat Bang. Saya orang awam Bang. Cuma kan saya masih ada akal dikasih Bang. Itu Bang. Iya. Wahyu. Ya, jangankan kamu Bang Juma aja nggak percaya Yesus sama Tuhan. Jangankan kamu, Bang Juma udah kemana-mana, ke Komal mana-mana dia berdebat nggak percaya Yesus. Selalu mengatakan pakai akal apa? Akal sehat. Saya nggak tanya Bang Juma Bang. Saya tanya Abang yang punya kitab. Ini kalau kedua-duanya nggak mungkin benar Bang. Pasti salah satu harus ada salah satu Bang.
Udah Kak, kalau di Gunung Golgota tadi, kalau kalau memang nggak kamu apa ya udah, apalagi selain itu ada nggak lagi? Oh ini Pak Hendy, ada pertanyaan, any question? Ini Markus bang, Markus 15:25 bang. Markus 15:25 bang. Memang dulu, Apa itu? iya abang yang punya kitab, abang lebih tahu dari saya. Saya agnostik bang. Jadi kok ngambil ayat-ayat Alkitab? Udahlah, gak usah lah kalau belum membaca semuanya. Tutup aja dulu. Saya bukan Alkitab aja, Al-Quran juga udah saya cek bang. Dan iya, sama juga di sini juga ada Al-Quran saya, Al-Quran Alkitab ada. Ini saya ajaran Sinto aja, saya pelajarin ajaran Sinto. Cuman kalau di Kita Al-Quran, beda aja mau saya bilang. Bang Kepas, kalau di Al-Quran saya baca bang, saya sepertinya apa namanya ya, tidak perlu bermain akrobatik otak bang. Tapi kalau di Bible ini bang, itu harus apa ya? Apa harus stres atau gimana? Nggak ngerti saya. Yang jelas ini Markus 15:25 ini masalah jam bang. Emang dulu itu ada jam bang? Udah Pak Endi, tolong dulu handle dulu Pak Gabriel ini gimana ini? Saya kan bertanya saya. Sama apa ya Bang Juma aja ya Pak Gabriel ya, karena kita Bagaimana nggak saya seiman. Iya, kalau saya bertanya ke Bang Juma juga, saya juga nggak paham bang. Iya, nanti Bang Juma yang jelaskan ataupun Pak Hendy kalau abang mau bertanya. Karena gini Bang, abang saya anjurkan baca Alkitab aja dulu seluruhnya, baru nanti kalau abang udah baca baru enak gitu loh. Udah saya baca bang, Alkitab itu bang. Alkitab ini ada di kamar kok, di kamar kawan saya ini. Saya satu kamar kok. Cuman dia lagi kerja itu, belum pulang. Dia bawa itu apa tuh, Grab. Gitu bang. Gimana Pak Hendy? Kok ke Pak Endi? Kian Santang ini pun udah tidur kayaknya. Kenapa ke Pak Endi ya bang? Abang kan, saya akan bertanya kepada abang, kenapa abang lempar ke Pak Endi bang? Nggak gitulah bang, nggak sportif abang itu. Ya udahlah, abang berarti nggak bisa jawab bang ya? Ya oke lah. Kepas, belum sadar juga kau. Halo, Bang Handi. Ya. Mau lanjut sama Yesus Banyuman. Bintang timur dan bintang 7 yang kau aniaya. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Itu kata Yesus kepada Saulus. Karena Saulus banyak membunuh pengikut Yesus yang menyebarkan bahwa Yesus itu Tuhan. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Makanya Saulus buta. Matius 12:22, orang yang kerasukan roh jahat itu buta. Orang nggak buta matanya nih, tiba-tiba kedatangan roh jahat itu bisa jadi buta. Paulus mengalami itu. Siapa nabi di atas muka bumi ini yang kedatangan Tuhan tiba-tiba buta? Siapa? Nabi Adam kagak, Nabi Abraham kagak, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Musa, Salomo, Yesus, tak ada yang buta. Hanya Paulus yang didatangi kemudian oleh Tuhan buta matanya. Padahal tanda-tanda orang yang kerasukan roh jahat adalah matanya buta. Matius 12 nomor 22. Lagian Paulus itu bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, Bung, kalau dia bukan nabi, lalu dari mana 13 kitabnya itu? Ajarannya dari mana? Dari mana karangan ini? Kalau bukan nabi, berarti bukan pewahyuan, bukan ilham. Ya mana bisa saya katakan Rasul Paulus nabi? Namanya ada Rasul Paulus. Kalau dia bukan nabi,
Lalu dari mana 13 buku ini dia dapat isinya, ajarannya? Dari mana? Dia Di dalam diberikan kitabnya hikmat. orang Yahudi bilangan 12, barang apabila ada di tengah-tengahmu seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya untuk menyatakan diri melalui penglihatan dan berkata kepada dia melalui mimpi. Nah, ini tulisan-tulisan Paulus ini perkataan Tuhan atau bukan? Kalau itu tulisan perkataan Tuhan, berarti dia nabi. Hei, Jelas Paulus itu rasul Bang Juma. Jangan Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di Antioquia ada beberapa nabi, di antaranya Saulus. Lagian kata rasul itu kan hanya ambil dari Quran. kembali lagi Quran. Nah, lalu dari mana kata rasul itu diambil? Sebelum Islam itu ya lahir setelah kematian Yesus 500 tahun. Iya, kalau begitu dari mana kata rasul ini diambil? Kan tinggal jawab, kok larinya ke Islam pula? Saya nggak bilang dari Islam. Oke lah, bukan dari Islam. Mungkin dari Cencorang atau dari Walang Sangit atau dari mana lah. Tapi tolong jelaskan dong. Dari mana kata rasul itu diambil, disematkan kepada pembohong Paulus? Dari mana? Jangan dikatakan Rasul Paulus pembohong. Loh, dalam dustaku, aku telah menjerat engkau dengan tipu daya. Gimana sih? Nakal juga anak ini. Tertulis di Bibelnya, dibilang tidak. Aku telah menjerat engkau dengan tipu daya. Itu kata dia. Dari mana kata Rasul? Oke, nggak ada Islam. Di dunia ini nggak ada Islam. Lalu kata Rasul dari mana? Bisikan dari Cencorang. Bisikan Walang Sangit. Mulai sekarang aku gelari kamu Rasul. Dari mana kata Rasul? Oke, nggak ada Islam. Islam belum muncul lah sampai hari ini. Lalu kata Rasul lain dari mana? Ayolah sekali-kali itu makanya dikatakan Jangan kayak gini loh Bang Juma, jangan katakan Rasul Paulus itu nabi gitu loh. kalau dia bukan nabi, lalu dari mana ajarannya? Beda nabi, beda rasul. Nabi itu yang menerima firman untuk dirinya. Rasul, nabi yang menerima firman untuk dirinya dan untuk umatnya. Jadi seolah-olah Bang Juma ini membatasi kebesaran Allah Maha Kuasa. Kenapa larinya ke Allah? Ini Paulusmu. Mau Tuhan langsung datang ke Rasul Paulus, langsung datang ke, itu bukan harus melalui nabi lagi. Jangankan melalui nabi, dia aja langsung. Kalau Tuhan datang kepada seseorang memberikan wahyu, maka orang itu nabi. Kalau nabi tersebut menerima perintah untuk menyampaikan firman Tuhan itu kepada orang lain, maka itu disebut rasul. Orang tidak mungkin jadi sarjana kalau tidak tamat SMA. Jadi SMA itu setingkat nabi, sarjana itu setingkat rasul. Bagaimana mungkin Paulus jadi rasul kalau tidak jadi nabi dulu? Bagaimana mungkin Paulus jadi S1 kalau dia tidak tamat SMA dulu? Kalau dia tidak pernah tamat SMA lalu jadi rasul, berarti dia rasul palsu, alias nabi palsu, alias sarjana palsu, alias ijazah palsu, alias kitabnya kitab palsu, agamanya agama palsu, Tuhannya palsu, kitabnya palsu. Mau tidak mau harus jadi nabi kalau mau menyatakan diri sebagai penyampai firman. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Itu syaratnya itu.
Berarti dengarkanlah perkataanku ini. Jika Jadi di antara kamu Juma, siapa ini yang tersesat? Saya atau Bang Juma? yang tersesat itu yang mengikuti Paulus pastinya. Karena kamu yang memanggil Yesus Tuhan. Kalian semua adalah penyesat. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang bernubuat pakai nama Yesus? Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Saya atau Anda? Ayo. Jadi ini siapa yang tersesat? Loh, yang diusir Yesus saya atau Anda? Tadi katanya Yesus nabi, oke. Terus nggak mau dibaptis, sunat mau. Saudara, Nabi Ibrahim tidak pernah dibaptis. Sementara kami mengikuti mila Abraham. Mila Abraham itu tauhid, satu Tuhan, berkurban hewan, bersunat. Itu mila Abraham. Kami bukan pengikut Yesus. Kami Iya. bukan pengikut mila Yesus, bukan. Dan Kami jelas, pengikut mila Abraham. Yang disembeli itu bukan Ismail, Ishak, jangan bersalah. Tidak ada yang disembeli. Yang disembeli itu hewan. Iya, tapi kan yang dipersembahkan itu bukan Ismail tapi Ishak. Anak tunggal. Iya, itu Ishak anak tunggal Abraham, bukan Ismail. Otak yang Anda pakai atau anus Anda pakai Bukan. ngomong. Ini Alkitab, bukan. Otaknya isinya gear sepeda nih anak ini. sekarang Nah, ini anak Alkitab pertamanya Bapak Abraham Indi. siapa? Anak Nah, ini- pertamanya Abraham siapa? Ismail dari Hagar. Anak antara Ishak dan Ishak, antara Ismail dan Ishak, siapa yang pernah menjadi anak satu-satunya? Ya yang diakui Ishak lah. Anak Saya ulang lagi. Jangan gini loh. Antara Nabi Ismail dan Nabi Ishak, siapa di antara keduanya yang pernah mengalami posisi anak satu-satunya alias anak tunggal? Oh, selama 14 tahun oke, memang Ismail selama 14 tahun. Sejak kapan anak kedua jadi anak tunggal? Itu kan bukan dari si Sarah, si Ismail. Yang Dari diminta Hagar. anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anak dari Sarah lah, kan istrinya si Sarah. Saya ulang. Yang diminta untuk dipersembahkan anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Anak si Sarah lah, kan itu. Mana kan dalilnya? istrinya, Ku kejar kau ini. Siapa? Mana dalilnya? Kusiksa kukunya ginjalmu. Mana dalilnya? Tuhan meminta anaknya Sarah. Mana dalilnya? Udah baca nggak semua? Saya sudah baca. Wahai Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Abraham disuruh ambil anaknya yang tunggal. Ayo. Ya itu si Ishak diambil. Bagaimana ceritanya? Anaknya Ishak itu adalah anak yang keduanya. Yang anak tunggal itu adalah Ismail. Ayo. Waduh, Salah. Bibelmu yang salah atau otakmu yang perlu diperbaiki? gimana tadi mengimani perjanjian lama, sekarang Loh. dibilang salah Bibel. Saya tidak mengatakan salah, saya cuma bertanya samamu. Anak yang diminta anaknya Abraham. Berarti anaknya Abraham ada dua. Yang mana di antara keduanya yang pernah duduk sebagai anak tunggal? Anak Abraham itu 3, Ishak. Siapa ya? Mulai. Hah? Mulai. Nggak usah urus itu. Yang pernah duduk sebagai anak tunggal itu adalah Yishmael. Ishak tidak pernah duduk sebagai anak tunggal. Berarti Balik tadi itu Bang Juma, coba punya jantungnya dulu. Ini mana perintahnya menyuruh menyembah mengorbankan anak Sarah? Mana? Di mana itu? udah baca enggak? yang mau dikorbankan. Yang diminta itu anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah. Saudara Kepas, kalau kau ada di sini, aku ambil botol aqua yang sudah kosong, ku bakar, lalu ku tetesin sedikit-sedikit di kukumu itu, supaya otakmu itu bisa encer. Masakan ditanya anak tunggal yang diminta itu anaknya Abraham.
Kenapa bisa berubah jadi Isa? Karena itu kitabmu kitab terjemahan. Mana kitabnya Nabi Musa yang betul? Mana? Tunjukkan. Ada? Gak ada? Gak ada lagi kan? Bisa enggak dirubah itu karena terjemahan? Ya bisa, setiap saat direvisi kitabmu. Bisa jadi 100 tahun kemudian anakmu yang tunggal, yaitu bom-bom. Bisa jadi. Oh, bukan firman Tuhan, hanya terjemahan. Gimana sih lu Pas? Udah, saya ngomong. Udah, saya ngomong ya. Kenapa Ismail itu lari ke gurun pasir dengan ibunya Hagar? Kenapa? Karena si Sarah menyuruh Abraham suruhlah mereka pergi. Ini mengenai warisan. Terus? Nah, tapi apa kata Tuhan kepada Abraham? Memang Abraham berat untuk mengusir Hagar dan Ismail, ya. Nah, Tuhan berkata kepada Abraham, jangan kau menangis Abraham. Abraham memang gak tega mengusir Hagar dan Ismail, itu anaknya. Nah, akan kubuat juga dia bangsa yang besar. Kalianlah itu. Itu nggak saya sangkal. Oke, sekarang begini. Kalau Nabi Ismail dan ibunya tidak diusir, lalu siapa yang akan kemudian menggenapi Ulangan 33 nomor 20? Mengenai apa? Menggenapi apa nih? Nah, berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai. Nabi Musa terbit kepada mereka dari Seir. Yesus, Nabi Isa, dan ia nampak bersinar dari pegunungan Paran. Nabi Muhammad, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci di sebelah kanannya. Nampak kepada mereka api yang menyala. Siapa yang pernah membawa pasukan 10.000 orang suci, artinya orang bersunat, untuk menaklukkan suatu wilayah? Siapa? Makin menyimpang. Makin menyimpang. Anda bertanya, apa alasan Tuhan kemudian melakukan hal yang terjadi terhadap Nabi Ismail? Karena Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana ke depannya. Makanya di dalam Yeremia 29 nomor 11 dikatakan, aku tahu tentang rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan Islam, damai sejahtera. Baca tuh, Tuhan sudah merencanakan semua rancangan-rancangannya tentang Islam. Makanya dikatakan, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit dari Seir dan nampak bersinar dari pegunungan Paran. Paran itu di mana? Arab. Dan dari tengah-tengah puluhan 10.000 orang kudus, di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Apa api itu? Hukum siapa? Hukum Tuhan yang harus ditegakkan untuk membakar semua hukum jahiliyah di atas muka bumi ini. Itulah agama Islam. Jadi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah dengan membawa 10.000 pasukan dari Madinah. Yesus pernah? Gak pernah. Musa pernah? Gak pernah. Berarti yang menggenapi Ulangan 33 nomor 2 adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana hukumnya Nabi Musa? Apakah bisa dipakai untuk menaklukkan hukum seluruh bangsa? Gak bisa. Mana hukumnya Yesus? Bisa? Gak bisa. Hanya hukum Nabi Muhammad yang bisa digunakan untuk menaklukkan alam semesta ini. Buktinya, Indonesia merdeka berasaskan Qul huwallahu ahad, berasas terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Cobalah, kita boleh diskusi, Anda lakukan pertahanan, silakan. Tapi ya, masa perang saya bawa pedang, kamu cuman bawa lidi? masalahnya Lidinya pun cuman sepanjang 3 cm. bukan masalahnya. Kalian itu mengklaim yang dikorbankan Abraham itu Ismail, padahal Ishak. Masalahnya di Alkitab itu Ishak, anaknya Yakub. Yang Anda pakai itu terjemahan kan? Kenapa terjemahan? Sekarang asli dari kitabnya Nabi Musa mana?
Jadi ini Mana? Alkitab ini palsu. Itu asli terjemahan yang sudah dirubah-rubah, asli itu. Aduh. Tapi bukan kitabnya Nabi Musa. Hmm. Nabi Musa menerima kitab pakai bahasa Indonesia. Ya itu kan ditranslate. Masalah Nah, itu berarti bukan yang permasalahan. itu. Berarti kitabnya Nabi Musa bukan yang itu yang kau bawa. Ayo. Sementara yang ada di dalam kitab Kejadian itu adalah kitab yang diterima oleh Nabi Musa. Mana kitab itu? Kita lihat, kita buktikan. Benarkah yang diterima Nabi Musa di situ tertulis yaitu Ishak? Atau itu hanya penambahan saja? Ayo. Nggak nyambung ya. Jadi nggak nyambung ya. Mati Mija. Kamu yang gak nyambung. Sudah jelas anak tunggalnya Abraham adalah Ismail. Kok jadi Ishak? Waduh. Waduh. Jadi Ismail anaknya Yakub. Mati Mija. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Ini kan Yakub ini kan Bani Israel kan 12 suku bangsa Israel kan ada runutannya, jelas silsilahnya. Saya paham, saya ngerti. Tiba-tiba diputus silsilah dari Ismail. Gimana sih? Loh, tidak ada yang putus. Nabi Ismail nggak ada yang putus. Ismail keturunannya nantinya menjadi Islam. Yakub keturunannya menjadi Yahudi. Kristen dari Lucifer, beda lagi. Kristen ini kelompok di luar dia, bukan ajaran dari keturunan Nabi Abraham. Jadi keturunan Nabi Abraham, Nabi Ismail keturunannya Islam. Ishak keturunannya Yahudi. Ya, Kristen ini dari mana? Woi, Apa lagi yang mau dijelaskan? Katolik ini dari mana? Katolik dari mana? Penumpang gelap. Penumpang gelap. Itulah serigala yang nyamar dompet. Itu Ishak dengan abangnya Ismail. Kalau kita lihat, Allah selalu berbicara mengenai kambing domba. Yeremia 50 nomor 17, Yeremia 23 nomor 2 nomor 3. Aku marah kepada gembala-gembala karena mereka telah menceraikan kambing dombaku. Nah, itu ada dua tuh. Kalau kita mau gunakan sederhananya, Ismail adalah kambing, Isa adalah domba, Kristen adalah serigala. Begitu, Bung. Polanya itu gitu. Nabi Ismail keturunannya enak ya asal-asal mengklaim aja ya. Islam. Loh, bukan mengklaim. Sekarang saya tanya samamu. Islam itu berasal dari keturunan Nabi Ismail. Yahudi, Nasrani berasal dari keturunan Ishak. Sekarang Katolik dan runutannya ke bawah itu berasal dari mana? Jawab. Jadi 12 suku Bani Israel itu mana? 12 suku Bani Israel itu Mereka kan sudah terpecah. Yahudi, Nasrani. Sekarang Kristen Katolik ini siapa? Bani Israel itu kan 12 suku Bani Israel ini kan Betul. terpecah-pecah. Artinya Al-Quran mengatakan walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana. Aku tahu, saya ngerti. Allah memilih ke-12 suku dari Bani Israel untuk kemudian menerima titah pengajaran Tuhan kepada mereka, yaitu ajaran Tauhid, Millah Abraham, satu Tuhan. Tahu. Mereka berpisah-pisah, berpencar-pencar. Ada yang taat kepada Taurat, ada yang tidak taat kepada Taurat. Tapi bukan itu yang jadi permasalahan. Yang jadi permasalahan ini, agama Katolik ini diajarkan oleh siapa?
Itu untuk semua umat manusia. Saya tidak tanya itu untuk siapa, saya tanya diajarkan, didirikan oleh siapa Katolik itu? Malah lebih parah lagi. Masa dibilang tadi Islam itu dari Ismail, terus untuk keturunan Ismail semua, terus keturunan dari 12 suku bangsa Israel gimana dong itu? Kau dengarkan baik-baik saudaraku ya. Allah Subhanahu, pakai otakmu dulu, tenangkan dirimu kurang lebih 2 menit. Allah Subhanahu wa taala berfirman kemudian kepada Nabi Ibrahim alaihissalam terkait dengan keturunannya, kemudian mereka Bani Abraham ini atau Ibrahim ini itu menerima pengajaran dari Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya mereka keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam itu menerima pengajaran berupa ajaran menjadi muslim. Wa wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bani innallaha ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi orang-orang yang didatangkan dari Nabi Ibrahim keturunannya kemudian turun sampai Yakub sampai ke-12 suku, mereka semua itu diajarkan untuk menjadi seorang muslim. Yakub berkata kepada anaknya, Isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa. Apa itu? Ilaha wahida. Jadi Yakub berpesan, Nabi Abraham berpesan kepada keturunannya, apa yang kalian sembah nanti sepeninggalku wahai anak-anakku? Mereka kemudian menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Apa itu Allah? Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Aku akan mengangkat perjanjian kekal wahai Abraham kepada kamu, anakmu, keturunanmu secara turun-temurun, bahwa aku akan menjadi Tuhan kalian secara turun-temurun sebagai perjanjian kekal. Nah, setelah Allah kemudian mengutus para nabi kepada keturunan Nabi Isa alaihissalam, mereka ingkar, mereka kufur, mereka sombong, angku, tegar tengku, congkak, hasad, husud, hasad, iri, dengki. Bahkan Isa turun, Isa mereka komplotin untuk mereka bunuh. Tidak ada kemudian benarnya. Setelah itu Allah, apa kata Allah? Apakah kemudian Allah meninggalkan mereka? Tidak selamanya mereka ditinggalkan. Allah kemudian mengatakan kepada mereka, ya ahlal kitab, wahai keturunan Isa, Yakub, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang rasul kami Nabi Muhammad kepadamu, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, menjelaskan isi kitab yang kalian sembunyikan. Banyak yang dia jelaskan, banyak pula yang beliau tidak jelaskan. Qad ja'akum minallah, telah datang kepada kalian cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, wa kitabum mubin, dan Al-Qur'an yang menjelaskan. Yahdi bihillah, wahai keturunan Isa, Yahudi dan Nasara yang disebut kemudian ahli kitab, telah datang kepada kalian Al-Qur'an dari Allah untuk memberi petunjuk kepada kalian. Minat tabi' yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Setelah datang kemudian kepada kalian Al-Quran untuk mengajak kalian agar kalian mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Ini ajakan Allah, mengajak mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, untuk kembali kepada kebenaran Allah dengan masuk kepada Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang Yahudi diajak menjadi Islam, bukan diajak menjadi Kristen. Kristen itu penumpang gelap. Keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Isa, Nabi Yakub, mereka diminta untuk masuk bergabung ke dalam Islam.
Yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Ya ahlal kitab, wahai kalian keturunan Ishak dan Yakub. Ya, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, telah datang rasulku Nabi Muhammad kepada kalian. Ikutlah, yahdi bihi man ittaba ridwanahu subulas salam. Kalau ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasara aja diajak oleh Allah untuk masuk menjadi Islam, apalagi ente. Karena agama Yahudi, kitabnya Yahudi itu bukan untuk Kristen. Itu hanya untuk agama mereka saja, Yahudi. Tapi karena Kristen ini didatangi makhluk bintang timur, maka Kristen membabi buta, buta babi. Padahal ketika datang Al-Quran diajak bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr Oh iya, sorry lupa. Jadi orang Yahudi, orang Nasara diajak menuju kepada Islam, menuju kepada Al-Quran. Ya, ini semua udah tidur, hanya kita dua yang ngobrol. Iya, nggak apa-apa. Mau saya kasih waktu lagi 3 jam bicara sendiri mau. Tidur tuh, Bang Keng Santang. Bukan, tadi kan ngasih 2 menit dia. Iya. Saya kadang lupa waktu, silakan. Bisa sampai. Oh, bisa sampai 2 hari saya ngomong terus. Iya. Iya, sekalian juga Bang Juma istirahat gitu loh, minum air putih biar ada tenaga untuk diskusi gitu. Jadi kesimpulannya 2 menit, agama terakhir, ajaran terakhir yang diutus oleh pencipta alam semesta di atas muka bumi ini yaitu Islam. Di luar Islam ditolak. Nggak ada lagi. Tunggu, ini harus diluruskan, bukan saya membantah ya, diluruskan. Tuhan Yesus kan udah naik ke surga. Mana ada lagi agama selain Yahudi Kristen? Kan apa lagi? Yesus naik ke langit itu untuk turun. Yesus di atas itu baru 2 hari. Jadi usianya sekarang Yesus itu 33 tahun 2 hari. Usia Yesus itu 33 tahun. Kalau 1000 tahun lagi baru kiamat, berarti nanti Yesus itu usianya 33 tahun 3 hari. Gak ada susah bagi Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam, lalu menurunkan kembali untuk menjadi hakim, membuka mata daripada orang-orang Yahudi. Kenapa dia turun lagi? Untuk menyatakan kebenaran. Aku ini adalah Nabi untuk kalian, Mesias yang kalian tolak. Makanya dalam Yeremia 28 nomor 9, apabila Nabi yang bernubuat itu, ya, nubuatannya benar-benar sudah terjadi, barulah engkau mengetahui bahwa ternyata dia benar-benar adalah utusan Tuhan. Orang Yahudi hari ini itu belum sadar sebagian bahwa Yesus atau Isa yang mereka tolak itu adalah Nabi utusan Tuhan. Begitu Nabi Muhammad datang menggenapi nubuatan daripada Nabi Isa, barulah mereka tersadar, oh ternyata Nabi Isa yang kita tolak itu adalah betul-betul Nabi dulunya kepada kita, tapi karena kita tolak, makanya dia terangkat ke langit, akan turun untuk yang kedua kalinya untuk menghakimi orang-orang Kristen. Makanya muncul Matius 7 nomor 22 23, mengusir kalian. Muncul Matius 7 nomor 22 23. Kok bisa? Yes, coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 48. Coba, salah enggak saya tuh menyebut? Ini kalau Bible berat kali dihafal. Coba. Yohanes 12 nomor 48. Itu udah benar tuh. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman perkataan yang pernah aku ucapkan di tengah-tengah mereka. Perkataanku itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah tuh. Pernah nggak Yesus mengatakan sembahlah aku? Enggak. Pernah nggak Yesus mengajarkan ibadah minggu? Enggak. Pernah nggak Yesus mengajarkan makanlah babi? Enggak. Pernah nggak mengajarkan pergilah ke Roma? Enggak. Enggak ada. Jadilah Kristen? Enggak ada. Ikutilah Paulus? Enggak ada. Jadi kalian semua itu akan diusir. Matius 7 nomor 22 sampai 23. Itu betul itu. Ya, jadi ya sekali-sekali gunakanlah akal, Bung.
Jadi di mana tabuk perjanjian itu? Tabuk perjanjian apa? Yang dibawa Bani Israel itu. Ya mana tabuk perjanjian apa? Kenapa? Ini masalahnya katanya Musa. Musa katanya Islam. Muslim. Kok Ketika Islam Musa pula? membawa Muslim. Nah, tabuk perjanjian itu di mana sekarang? Ya itu bukan untuk kami, itu untuk kaumnya dia. Kau tanya saya, tanya kepada Jadi kaumnya sebenarnya Nabi si Musa. Juma ini tolol, nggak ngerti apa-apa ini si Juma ini. Dia modalnya teriak-teriak, jangan diladeni nih manusia begini. Ini bangsat ini manusia begini. Itu ya perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan Kristen. Weh, Ini mulutmu manusia kafir, begini nggak perlu jangan mulutmu diladeni nih. kafir. Sakit kan Nggak kalian, ada Bang? apa-apanya Sakit ini. kan? Ini paling tolol sedunia. Itu. Jadi memang biar saudara-saudara saya bilang Kristen sama Bang tersakiti Juma, banget. Saya sudah sering mendengar kamu. Ya. Jadi kamu mau nggak ada diskusi dengan apa-apanya. saya? Kamu Mau diskusi itu dengan apa? saya? Apa namanya? Mau coba-coba, mau Apa? coba-coba, Balut, mau coba-coba ginjal tolol. kukunya Apa, mau? apa kau coba-coba? Aku Mau. pula kau coba-coba. Kau Mari tolol, kita diskusi tolol. kalau gitu. Jadi kau pikir karena Berani kamu nggak? dihormati oleh anggota-anggotanya, aku jadi menghormati kamu? Tidak. Oh enggak, saya enggak Kamu butuh nggak ada hormat. apa-apanya bagi saya. Ngapain saya minta Kamu hormat nggak dari ada hewan, apa-apanya. binatang kayak kau? Ngapain? Tolol. Apalagi kamu kayak binatang kan? Kamu kan mirip binatang. Kamu mengaku dirimu domba kan? Kristen itu mengaku domba. Itulah. Kalianlah Kalian serigala ini- itu. Kalian ini diskusi agama aja emosi. Apa yang keluar Iya, dari- betul, Kenapa betul, jadi betul. bahasa kotor, bahasa binatang? Betul, betul. Enggak. Wajarlah dia mengeluarkan kata itu karena dia mencontoh dia. Lucifer. Jangan dibahas, Ntar Pak dulu Edi. kalau saya harus luruskan. Diam dulu. Wajar dia ngomong gitu karena dia yang ngomong gitu makanannya sehari-hari. Wajarlah. Sakit hatimu. Bagus kalau Menyembah. diturunkan Jadi Jadi kasih daripada apa yang kita dibahas. makan sehari-hari itulah yang selalu keluar dari mulut kita. Iya, tapi jangan dibalas gitu loh supaya Ya kita nggak bisa kau benar-benar melindungi beragama. temanmu. Kau coba kau omelin, berani kau omelin dia nggak? Kepas, omelin dia. Dia memang nggak bermoral gitu Nah loh. udah cukup. Apalagi kan saya nggak membela dia memang nggak bermoral. Sekalipun berbeda pandangan dengan Bang Juma nggak bisa dia begitu berkata. Kenapa dinaikin lagi sih? Dia mau Tumben diskusi pintar dengan saya lu, Bang Edi. botak. Untung dia turun. Hampir ginjalmu kukunya Bung, untung kau turun. Gak usah diturunkan aja lah. Gak ada Udah gunanya itu, banyak. Yang begitu Sini, jangan Pak. dinaikkan, itu jadi memperkeruh suasana. Iya, ayo ketawa dulu Bang Kepas. Ketawa dulu dong. Ya kalau Tahu saya dong. ketawa ya terus dia Ya coba ketawa bangga coba. dengan saya. Ketawa dulu Ya, dong. apalagi. Ini Bang Kepas ini nggak bisa ketawa sama kayak Tuhan lah dulu nah. Saya suka dengar suara ketawanya dia. Orang yang kayak tadi itu kurang keurus sama orang tua waktu kecil. Iya, tapi jangan dibalas, lebih bagus diturunin gitu loh. Kan jadi Bang Juma ketahuan karakternya. Kan tadi Bang Juma emosi. Ya, Enggak lah. Orang ketawa kok emosi sih. belum tahu dia, belum tahu saya dia ini, belum tahu dia saya ini orang, belum tahu. Udah ya teman-teman, silakan saudara Kepas ini diamankan dulu, kalau perlu dimandikan dulu dia. Mandi Kasih. jenazah. Udah dibaptis saya 2 kali Bang Juma. Bang Juma aja yang belum dibaptis. Yesus dibaptis, Bang Juma nggak dibaptis. Udah. Pas. Ya udah lanjut dulu. Saya minum kopi campur masaku dulu ya. Gitu ya. Ini si anjing logika ini nggak sadar-sadar nih